Oke, selamat berjumpa kembali dengan saya di channel kebanggaan kalian ini, teman-teman. Sepak bola Indonesia kembali menghadirkan cerita menarik yang menjadi sorotan publik, terutama setelah nama Milano Jonathan resmi masuk ke dalam daftar calon pemain naturalisasi. Lahir di Arnhem, Belanda pada 5 April 2004, pemain yang kini membela FC Utrecht ini mulai diperhitungkan sebagai salah satu harapan baru timnas Indonesia. Proses naturalisasinya bahkan sudah dimulai secara resmi setelah Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyerahkan berkas administrasi kepada Kemenpora Republik Indonesia. Ini menandakan keseriusan federasi dalam memperkuat skuad Garuda jelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Milano memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Depok, Jawa Barat. Sehingga secara emosional ia punya keterikatan dengan tanah air, posisi utamanya sebagai penyerang sayap. Tepatnya sayap kanan membuatnya semakin penting, apalagi Indonesia saat ini membutuhkan tambahan amunisi di sektor sayap yang bisa memberi variasi serangan. Bukan hanya mengandalkan kecepatan, tapi juga kreativitas dan teknik individu. Jika menelik perjalanan karirnya, Milano bukanlah pemain sembarangan. Ia sempat meniti karir di Akademi VTC, menembus skuad U18 dan U21, hingga akhirnya dipromosikan ke tim utama. Dari sana ia mulai merasakan atmosfer sepak bola profesional Belanda. Pada Januari 2025, FC Utrecht resmi membawanya untuk memperkuat lini depan. Meski baru berusia 21 tahun, ia sudah mencatatkan pengalaman berharga, termasuk tampil di kualifikasi European League. Kehadiran pemain dengan jam terbang semacam ini tentu menjadi aset penting bagi timnas Indonesia yang tengah berusaha mengangkat kualitas permainan di level Asia. Mampukah Milano? Pertanyaannya sekarang, mampukah Milano membawa dimensi baru dalam serangan Garuda? Dengan gaya bermain yang cepat, lincah, dan fleksibel, ia bisa menjadi solusi yang mengatasi strategi serangan Indonesia menghadapi lawan-lawan tangguh seperti Jepang, Korea Selatan, ataupun Arab Saudi. Namun setiap kali isu naturalisasi mencuat, pro dan kontra selalu mengiringi. Kritik datang dari berbagai kalangan, mulai dari politisi, pengamat, hingga legenda sepak bola nasional. Ada yang menyebut naturalisasi hanya jalan pintas yang menutupi kelemahan sistem pembinaan pemain lokal. Bahkan tokoh seperti Rocky Gerung pernah mengatakan kemenangan Indonesia dengan pemain naturalisasi bukanlah kebanggaan nasional karena dianggap penuh sensasi bule. Kritik ini tentu masuk akal jika kita melihat fakta bahwa kompetisi domestik baik Liga 1 maupun pembinaan usia muda masih belum stabil. Akan tetapi, di sisi lain, Erick Thohir dan jajaran PSSI menegaskan bahwa naturalisasi tetap sah dan diperbolehkan oleh FIFA sebagai federasi yang menaungi sepak bola dunia. Selama pemain tersebut memiliki garis keturunan Indonesia, artinya mereka bukan orang asing murni, melainkan bagian dari diaspora yang memilih kembali ke tanah air lewat sepak bola. Erick juga menjamin semua proses naturalisasi dilakukan transparan dan mendapat persetujuan pelatih kepala. Hal ini penting agar publik percaya bahwa tidak ada titipan pemain, melainkan murni kebutuhan timnas itu sendiri. Oke, jadi menariknya, Milano Jonathan hanyalah salah satu bagian dari proyek besar PSSI tahun 2025 ini. Selain dirinya, ada Daijiro Sirino, bek tengah keturunan Maluku yang kini membela Almeria di Spanyol. Nama Sirino mendadak jadi buah bibir setelah klubnya berhasil mengalahkan Al Nassr yang diperkuat Cristiano Ronaldo. Meski hanya tampil sebagai pemain pengganti, fakta bahwa ia menjadi atau bermain di kasta kompetitif Eropa membuatnya menjadi aset potensial untuk lini belakang Garuda. Jika benar dinaturalisasi, duet Sirino dengan bek naturalisasi lain seperti Jordi Amat yang bisa menciptakan tembok pertahanan kokoh yang selama ini menjadi titik lemah timnas Indonesia itu sendiri. Tak terhenti di situ, ada pula nama Laurin Ulrich, gelandang muda Stuttgart
asal Jerman. Ia lahir pada 31 Januari 2005 dan tumbuh dalam sistem akademi VfB Stuttgart sejak usia 11 tahun. Di usianya yang baru 20 tahun ini, Ulrich sudah menembus skuad Bundesliga dan digadang-gadang sebagai gelandang modern dengan kecerdasan taktik yang mumpuni. PSSI melihat Ulrich sebagai pemain yang bisa mengisi lubang kreativitas di lini tengah, sesuatu yang kerap menjadi masalah besar bagi timnas selama ini. Indonesia terlalu bergantung pada serangan sayap atau individu seperti Marcelino Ferdinand. Dengan kehadiran Ulrich, Indonesia bisa memiliki playmaker sejati yang mampu mengatur tempo, membagi bola hingga melakukan tusukan dari lini kedua. Ini sangat menarik, kita tunggu. Keputusan untuk melakukan naturalisasi massal ini tentu tidak lepas dari target besar lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia sudah melangkah hingga babak keempat kualifikasi zona Asia, sebuah pencapaian yang sangat bersejarah. Namun tantangan semakin berat karena Garuda harus menghadapi lawan sekelas Arab Saudi dan juga Irak. Lawan dengan tradisi sepak bola kuat, mental juara, serta kedalaman skuad yang jauh di atas rata-rata negara Asia Tenggara. Tanpa pemain naturalisasi, peluang Indonesia untuk bersaing bisa dibilang tipis. Tapi dengan tambahan kekuatan seperti Milano, Sirino, dan juga Ulrich, setidaknya Indonesia memiliki senjata baru untuk meredam dominasi lawan. Sejarah menunjukkan bahwa naturalisasi bukan hal baru bagi Indonesia. Sebut saja Christian Gonzalez yang menjadi pelopor di tahun 2010. Mungkin para supporter Indonesia mengingat perjuangan Gonzalez pada tahun itu. Kemudian pemain-pemain seperti Victor Igbunifu, Greg Nokulu, hingga belakangan Jordi Amat, Seni Patinama, dan Rafael Strijk. Semua nama-nama itu memberi kontribusi nyata. Meskipun hasilnya tidak selalu konsisten, perjalanan panjang naturalisasi ini menunjukkan bahwa strategi tersebut memang bisa membawa peningkatan kualitas, tapi tetap membutuhkan fondasi yang kuat dan dari pemain lokal. Jika hanya mengandalkan naturalisasi tanpa pembinaan, hasilnya bisa seperti menambal ban bocor, sekadar bertahan sebentar tapi tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, perdebatan naturalisasi bukan hanya soal teknis di lapangan, melainkan juga soal kebijakan jangka panjang. Publik ingin melihat keseimbangan antara membangun talenta lokal dan juga mendatangkan darah baru dari diaspora. Erick Thohir tampaknya paham betul akan hal ini. Ia menyebut naturalisasi bukan sekedar shortcut atau jalan pintas, melainkan bagian dari pembangunan berkesinambungan. Bahkan ia menegaskan bahwa para pemain naturalisasi ini yang dipilih semuanya benar-benar memiliki darah dari nenek moyang, yaitu darah Indonesia, dan rasa cinta terhadap merah putih. Dengan begitu, ketika mereka mengenakan seragam Garuda, yang membela bukan hanya seorang pemain asing, tapi seorang keturunan bangsa yang memilih kembali ke akarnya. Kini semua mata tertuju pada Oktober 2025. Timnas Indonesia akan menjalankan dua laga penting di Jeddah menghadapi Arab Saudi dan Irak. Laga yang bisa menjadi titik sejarah sepak bola Indonesia. Jika Garuda mampu meraih hasil positif, mimpi tampil di Piala Dunia 2026 bukan lagi angan-angan. Publik menunggu apakah strategi naturalisasi ini benar-benar bisa membuat Indonesia lebih kompetitif atau sekedar memberi harapan sesaat. Yang jelas kehadiran Milano Jonathan dan juga calon pemain lain membawa semangat baru. Ia bisa menjadi simbol bahwa diaspora Indonesia di Eropa mampu memberi juga kontribusi yang cukup nyata, sekaligus motivasi bagi talenta lokal untuk tidak berhenti bermimpi. Dan pada akhirnya, apapun hasil yang dicapai, naturalisasi hanyalah alat yang menentukan tetaplah bagaimana tim ini dipersiapkan, bagaimana para pemain saling menyatu, dan juga bagaimana pelatih memaksimalkan potensi yang ada. Jika semua diramu dengan baik, bukan mustahil Garuda akan benar-benar terbang tinggi dan mengibarkan merah putih di panggung dunia. Oke, mungkin begitu saja, mungkin cukup di situ saja pembahasan pada kali ini. Selamat bergabung jika
dan semoga proses Jonathan ini dipermudah sehingga bisa tampil.